Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar nih? Sehat ya semuanya ya. Ya, mudah-mudahan kita semua di saat-saat yang tidak stabil ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan dilindungi. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sedikit deskripsi terkait mata kuliah kita hari ini, yaitu termodinamika, ya, yang merupakan suatu bagian dari cabang fisika yang namanya termofisika. Apa tadi? Termofisika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika hanya mempelajari besaran-besaran yang berskala besar atau makroskopis dari sistem yang dapat diamati dan diukur dalam eksperimen. Besaran-besaran yang berskala kecil atau mikroskopis dipelajari dalam teori kinetik gas atau fisika statis. Termodinamika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan kaitan antara besaran fisis tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Jadi termodinamika dalam arti sempit merupakan salah satu ranting dari ilmu alam, ilmu fisika yang mempelajari materi yang ada dalam keadaan setimbang terhadap perubahan temperatur, tekanan, volume, dan komposisi kimia. Nah, secara umum, capaian dari mata kuliah kita hari ini, termodinamika, yaitu diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kerja beberapa sistem termodinamis. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang ketiga, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis sama sekali tidak mungkin dapat bekerja. Barangkali itu sedikit deskripsi dari materi kita hari ini dan capaian pembelajaran yang diharapkan untuk materi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi. Pengertian dari hukum termodinamika adalah pernyataan tentang hubungan antara usaha dengan perubahan kalor dari sebuah energi, di mana hubungan tersebut sangat erat kaitannya dengan usaha, energi, suhu, mekanika statik, dan juga sebuah proses. Terdapat dua istilah dalam termodinamika, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem merupakan suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan. Sedangkan lingkungan merupakan segala di luar sistem yang dapat mempengaruhi
sistem secara hukum-hukum termodinamika memiliki hukum awal atau ke nol yang menjelaskan tentang kesetimbangan, di mana dua sistem baru berada di antara kedua sistem yang sedang setimpal. Hari ini kita akan mempelajari tentang termodinamika satu, yaitu hukum tentang sekalan energi, merupakan hukum dari termodinamika, yang dimana bunyi hukum tersebut yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan, hanya dapat melakukan perubahan. Dalam proses termodinamika, kita kenal kalor, kerja, sistem, dan lingkungan. Salah satu contoh sederhana yang berkaitan dengan perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja adalah proses pembuatan popcorn. Kita semua tentunya tahu ya di sini makanan ringan popcorn yang berbahan baku dari jagung. Ketika popcorn dimasukkan ke dalam wadah tertutup atau panci, selanjutnya wadah tertutup tersebut atau panci tersebut dipanaskan dengan nyala api kompor. Dan adanya tambahan kalor dari nyala api yang membuat biji popcorn dalam panci memanas dan meletup. Nah, ketika meletup, biasanya biji popcorn berjingkrak-jingkrak dalam panci dan mendorong penutup panci. Nah, gaya dorong biji popcorn yang cukup besar sehingga kadang tutup panci bisa berguling atau bisa terlempar. Untuk kasus ini, kita bisa menganggap bahwa popcorn sebagai sistem dan kemudian panci sebagai pembatas dan udara luar. Nyala api dan lain sebagainya merupakan suatu lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu, maka kalor mengalir dari lingkungan atau nyala api tadi menuju sistem atau biji popcorn. Adanya tambahan kalor menyebabkan sistem biji popcorn memuai dan meletup sehingga mendorong panci. Yang dimana si biji popcorn tadi melakukan kerja terhadap lingkungan. Dalam proses ini, keadaan popcorn berubah. Keadaan popcorn mengalami perubahan suhu, tekanan, dan volume popcorn berubah saat memuai dan meletup. Perubahan keadaan sistem akibat adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan yang melibatkan kalor dan kerja disebut dengan proses termodinamika. Barangkali sampai sini bisa sedikit dipahami terkait proses termodinamika yang dianalogikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rumus hukum termodinamika 1. Untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam, yaitu delta U sama dengan Q min W. Perubahan energinya delta U dengan Q min Q dikurangi W. Delta U tadi merupakan perubahan energi dalam dengan satuan joule, dan I merupakan kalor dengan satuan W merupakan usaha dengan satuan. Delta U sama dengan Q min W tadi, atau I sama dengan delta U plus W. Apabila sistem menerima kalor dari Q plus dan sistem melakukan usaha,
atau WP. Dan bila sistem lepas kalor ke lingkungan atau Q-min dan sistem dilakukan usaha atau W-min. Untuk mengingat hukum termodinamika 1 bisa diperjelas dengan gambar ini. Di situ bisa kita lihat rumusnya tadi adalah Q dengan delta U plus W, di mana Q merupakan ketika sistem menerima panas atau sistem melepas panas itu hari oleh adaptasi. Kemudian ketika delta U, ketika energi dalam naik atau energi dalam turun, akan terjadi perubahan yang dalam. Kemudian W, yang dimana sistem melakukan usaha atau sistem menerima usaha, maka katakan usaha. Nah, kita sekarang masuk kepada contoh soal 1. Jika kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan kerja sebesar 1000 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Nah, kita masuk kepada rumusnya, yaitu delta U sama dengan Q min W. Diketahui tadi Q-nya adalah 2000 Joule dan W-nya adalah 1000 Joule. Maka delta U dengan satuan yang sudah sama, sehingga tinggal dikurangkan antara 2000 Joule dikurangi 1000 Joule. Tinggal delta U-nya sama dengan 1000 Joule. Sistem mendapat tambahan kalor atau sistem menerima energi banyak 2000 Joule. Sistem juga melakukan kerja sebanyak 1000 Joule. Dengan demikian, perubahan energi tadi adalah sebanyak 1000 Joule ya. Contoh soal pertama. Kemudian kita masuk kepada contoh soal kedua. Jika kalor sebanyak 2000 Joule meninggalkan sistem dan sistem melakukan kerja sebanyak 1000 Joule, maka berapakah beban energi dalam sistem? Sudah diketahui Q-nya sebesar 2000 Joule dan W-nya 1000 Joule, maka delta U sama dengan min, Q-nya sebanyak min 2000 Joule, karena dia meninggalkan sistem. Oke. Min 2000 Joule dikurangi dengan 1000 Joule, sehingga delta U-nya adalah min 3000 Joule. Namun, dalam perubahan ini, plus atau minusnya suatu perubahan tetap dianggap positif. Ya, ingat ya, jika kalor meninggalkan sistem, berarti Q bernilai negatif. Ya, seperti tadi 2000 Joule, tetapi dia sifatnya minus karena dia meninggalkan sistem. Ya, jelas? Paham sampai sini? Oke. Kemudian sistem juga melakukan kerja sebesar 2000 Joule. Dengan demikian, energi dalam sistem berkurang banyak. Berapa tadi? 3000 Joule. Sekarang kita selanjutnya masuk kepada penerapan hukum termodinamika 1 ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini nih, apa aja sih termodinamika 1 ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak? Ada banyak penerapan termodinamika ini. Termodinamika 1 ini ya, terutama ya, di dalam kehidupan sehari seperti contohnya termos, kemudian mesin kendaraan bermotor, dan mari es, dan dingin ruangan. Semua benda ini menggunakan termodinamika untuk melakukan perpindahan kalor dan melakukan apa aja tadi? Contohnya adalah mesin kendaraan bermotor, lemari es, dan ruangan AC. Dan tentunya masih banyak lagi, ya. Nah, itu
Jadi tugas kalian untuk mencari alat-alat apa aja sih yang menggunakan hukum termodinamika dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Oke, cukup. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Barangkali jika cukup, bisa kita akhiri untuk materi hukum termodinamika 1 ini. Sampai jumpa di ya. Terima kasih untuk dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.